Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu kembali dalam panduan saat teduh. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengawali hari ini, mari kita bersama-sama bersekutu. Bagi Bapak Ibu yang juga ingin mengakhiri satu hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan. Semoga Bapak Ibu terberkati melalui program ini. Tuhan menyertai kita sekalian. Kita awali hari ini dengan sebuah pujian kepada Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 724. Tuhan pakai hidupku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu, pakai juga waktuku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Saudara-saudari, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Demikian, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian bunyinya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan ini ingin menyapa kita mengenai pelayanan kasih. Jikalau kita melihat di ayat 8 yang terakhir dikatakan, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Menguji keikhlasan kasih. Jadi dari nas ini kita dapat mengerti bahwa, dan itu juga tidak dapat kita pungkiri, bahwa ada orang dan masih banyak yang belum ikhlas melakukan pelayanan kasih, yang belum ikhlas, yang belum rela melakukan, menunjukkan kasih. Oleh karena itu Paulus berkata dalam ayat ini, aku ingin menguji keikhlasan kasihmu. Apa yang membuat kita tidak ikhlas melakukan pelayanan kasih, melakukan diakonia sosial seolah-olah kita terpaksa, membantu orang seolah-olah kita susah, tidak tergerak? Apa yang membuat hal itu terjadi dalam diri kita? Maka kita akan melihat di ayat 9 firman Tuhan hari ini. Yang pertama dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia. Pengenalan kasih karunia menentukan keikhlasanmu untuk membantu orang. Pengenalanmu akan kasih karunia Tuhan menentukan kerelaanmu, hatimu dalam melakukan pelayanan kasih, dalam melakukan diakonia sosial, dalam memberi kepada sesama manusia. Jadi pengenalan itu sangat penting Bapak Ibu. Semakin kita tidak mengenal bahwa hidup kita hanya karena kasih karunia, semakin kita tidak ikhlas memberi kemurahan kepada manusia. Semakin kita tidak mengenal bahwa diriku yang sekarang hanya karena kasih karunia Tuhan, maka semakin sulit bagi kita untuk melakukan pelayanan diakonia, membantu, bahkan memberi. Jadi pengenalanmu menentukan hatimu, pengenalanmu dengan Tuhan menentukan hatimu dengan sesama manusia.
Oleh karena itu firman ini ingin mengajak kita, mari kita mengenal kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Mari kita mengenal kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saya bisa bekerja, saya bisa bernapas, saya bisa melakukan kegiatan sehari-hari, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena pengenalan yang demikianlah, maka hati kita pun rela untuk berbagi kemurahan. Ya Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu lah apa yang ada padaku saat ini dapat ku nikmati. Dengan pengenalan yang seperti itulah, maka kita akan mudah terbuka hatinya untuk berbagi kasih karunia kepada sesama manusia, sehingga tidak ada lagi perkataan tidak ikhlas melakukan pelayanan kasih, sehingga tidak ada lagi pandangan saya tidak ikhlas membantu saudara. Dengan pengenalan kasih karunia, kita melihat, kita berbagi kemurahan, berbagi kebaikan terhadap sesama manusia. Yang kedua, saudara-saudari, mengapa kita sangat sulit untuk membantu? Mengapa kita belum ikhlas melakukan pelayanan sosial? Dan kemudian dikatakan di ayat ini, dia menjadi miskin walaupun dia kaya, supaya kamu kaya di dalam kemiskinannya. Jadi persepsi kaya dan miskin inilah yang membuat kita terkadang tidak tergerak untuk berdiakonia sosial. Kaya dan miskin yang bagaimana yang dikatakan Rasul dalam ayat ini. Jadi dunia ini mengajarkan kumpullah hartamu sebanyak-banyaknya supaya kamu kaya, supaya kamu menjadi orang kaya. Jadilah orang yang pelit, yang tidak mudah berbagi, supaya hartamu banyak. Tetapi firman ini tidak mengajarkan demikian. Kekayaanmu ditentukan bagaimana kamu memberi. Jadi kita kaya oleh karena pemberian Tuhan. Tuhan telah memberikan supaya manusia itu menjadi kaya. Dengan kata lain, kita harus memahami kekayaan kita ini adalah pemberian Tuhan, supaya kita juga menjadi orang kaya di hadapan Tuhan. Maka kita juga harus memberi sebagaimana Tuhan melakukannya dalam hidup kita. Jadi dalam hal memberi tidak tergantung miskin atau kaya dalam hal harta, tapi hal memberi bagaimana kita memahami hidup kita yang sudah diberi oleh Tuhan, maka kita juga memberi kepada sesama. Semoga Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita, menyadari kemurahan Tuhan, menyadari pemberian Tuhan, sehingga hati kita dengan ikhlas tergerak berbagi kemurahan, karena kita juga sudah menikmatinya terlebih dahulu. Tidak ditentukan seberapa banyak materi harta yang kita punya, kaya miskin, ditentukan sebagaimana kamu memahami hidupmu diberkati Tuhan, maka kamu memberi kepada sesama. Tuhan memberi kekuatan dan melindungi kita. Amin. Saudara-saudari, kita akhiri persekutuan kita hari ini dengan Tuhan. Saya mengundang saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama kita berdoa dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada muridnya. Mari kita lipat tangan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.